Assalamualaikum pemirsa, senang sekali hari ini saya Mas Putri kembali menjumpai Anda dalam Ais Syabar yang akan membahas sejumlah informasi menarik. Dan hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan darurat pelecehan seksual dan KDRT. Pemirsa, kasus kekerasan masih marak terjadi di Jawa Barat, tak terkecuali kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian kasus motifnya adalah konflik internal, belum lagi soal fenomena pelecehan seksual. Rata-rata kaum perempuan menjadi korban dalam tindak pidana ini. Mirisnya lagi banyak korban masih di bawah umur. Kali ini kami akan membahas mengapa kasus KDRT dan pelecehan seksual masih tinggi. Apa yang perlu dilakukan para pihak terkait agar tidak ada lagi perempuan atau anak yang menjadi korban. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Diah Pusita Sari Momon. Beliau adalah Ketua Komnas Anak ya dan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat. Betul ya Bu ya? Dan juga hadir Bapak Bima Sena, Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Selamat pagi Pak Bima dan juga Ibu Diah. Pagi. Mungkin hangat sekali ini dibahas di mana-mana ya. Dan bisa dikatakan bahkan kasus yang terjadi kemarin adalah kasus kejahatan luar biasa. Begitu. Karena yang menyoroti banyak pihak adalah mungkin karena jumlah dari korbannya ini bukan satu atau dua lagi begitu ya. Kemudian kalau kita bahas sebetulnya yang menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga kemarin sempat terdengar ada seorang selebgram juga yang mengalami hal tersebut begitu ya. Dan ini bisa dikatakan kekerasannya juga cukup parah terjadi terhadap korban. Sebetulnya apa yang menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih terjadi, Bu? Apa yang menyebabkan hingga akhirnya sejumlah pihak merasa tidak takut padahal kasus KDRT ini dilindungi oleh hukum loh begitu. Silakan mungkin dari Ibu Dia dan juga Pak Bima ingin menanggapi. Ya, sebetulnya kasus kekerasan di dalam rumah tangga itu bukan kali ini saja ya. Dari zaman dahulu, setiap waktu, setiap tahun itu juga memang ada. Dengan adanya media, setiap kasus kejadian itu cepat untuk diungkap ya dengan adanya media gitu. Nah, faktornya banyak teh ya. Jadi faktornya itu rata-rata faktor ekonomi. Itu faktor triggernya itu dari masalah ekonomi dalam rumah tangga. Nah, tapi ada juga yang menjadi fenomena, yaitu adalah habit. Oke. Ini habit ya. Kebiasaan. Jadi kebiasaan si pelaku, khususnya misalnya laki-laki ya terhadap perempuan karena melihat perempuan ini lemah secara fisik. Ya, itu yang dijadikan triggernya pelaku untuk melakukan intimidasi ya. Secara fisik, secara verbal juga ya gitu. Itu yang sering terjadi seperti itu. Oke. Artinya bisa dikatakan kekerasan terhadap wanita atau dalam rumah tangga ini terjadi mungkin ada rasa dari pihak laki-lakinya terbiasa melihat atau mungkin juga mengalami kekerasan. Ini yang akhirnya berdampak terhadap pada saat dia menjalani bidik rumah tangga begitu ya Pak ya. Ini krusial. Artinya sejak kecil sebetulnya penting untuk kita tidak memberikan contoh atau mungkin melakukan tindakan kekerasan terhadap anak ya Pak ya. Ini terngiang-ngiang pasti begitu. Dan mungkin Bu Dia kalau kita melihat dari perempuannya ini yang mengalami, tidak sedikit ya Bu ya. Walaupun juga ada laki-laki yang akhirnya menjadi korban sebetulnya. Tapi apa Bu yang membuat akhirnya Komnas Perempuan dan Anak juga melihat ini perlu menjadi perhatian lebih dalam lagi dari pemerintah begitu. Banyak yang tidak berani speak up Bu. Banyak yang tidak berani bicara sebetulnya. Betul. Sebetulnya kasus kekerasan pada perempuan dan terutama anak ya, pada anak itu sudah menjadi sudah menjadi tindak pidana khusus ya. Atau disebut extraordinary crime. Jadi sudah luar biasa ya. Luar biasa. Terutama pada anak ya, yang sudah sama dengan kejahatan teroris, narkoba sama korupsi ya. Jadi sudah luar biasa. Berarti sanksinya juga harus luar biasa. Mungkin penerapan sanksinya ini, apalagi tapi sekarang ini kan undang-undang sudah ada undang-undang yang baru tentang pemberatan hukuman kepada anak. Mudah-mudahan dengan undang-undang terbaru ini yang tentang pemberatan hukuman itu mudah-mudahan menjadi memberi efek jerak kepada para pelaku dan sehingga mereka berpikir ulang untuk melakukan itu, mudah-mudahan.
berpikir ulang untuk melakukan tindakan kekerasan begitu. Pak Bima Sena, kalau kita melihat dari kasus KDRT, ini sebetulnya melihat dari para korban ya, yang dimana memang lebih banyak perempuan. Nah, apa yang menurut Komnas PA ini harus diperhatikan oleh pemerintah? Apakah selama ini dirasa bahwa mungkin pendidikan sebelum pernikahan, ada mungkin biasanya ini adalah semacam konseling pernikahan, apakah harus perlu didalami lagi, menjadi kewajiban begitu, sehingga menikah bukan hanya karena umur, bukan hanya karena faktor ekonomi, tapi ada hal lain yang lebih krusial ketika menjalani rumah tangga begitu? Iya. Jadi saya salah satu dari kawan-kawan ya yang banyak menyuarakan tentang anti kekerasan. Anti kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu tidak hanya kepada istri ya, juga kepada anak dan bagian di dalam rumah itu sendiri. Faktor apa saja sih yang bisa membuat laki-laki melakukan tindakan kekerasan? Tadi tingkat emosional yang tinggi. Ya, tingkat emosional yang tinggi itu yang menjadi faktor sederhana sebetulnya ya, karena mereka sudah ada beban sebagai kepala keluarga secara ekonomi, tapi ini sudah menjadi kewajiban sehingga kembali kepada dirinya ya. Tadi pendidikan apa yang harus diberikan, lebih kepada imannya kita. Iman, ya, itu kembali ke sana. Karena tanpa itu ya, mau pendidikannya tinggi, mau punya jabatan, itu nonsen. Itu selalu akan terjadi, apalagi dia punya bicara punya jabatan, justru malah lebih merasa berkuasa. Nah, kalau pemerintah membuat aturan saja, ya, aturan itu sendiri harus dijalankan ketika ada tindakan pidana. Nah, tindakan pidana itu gunakan produk hukum untuk membuat pelaku menjadi jera. Nah, itu produk hukum. Ini harus menjadi perhatian penting bagi semua orang ya, bahwa kekerasan itu bukan hanya terhadap perempuan, tapi terhadap anak atau siapapun yang ada di rumah itu, sehingga akhirnya juga ini menjadi perhatian penting ketika anak dewasa tidak melihat kekerasan dan diharapkan tidak melakukan hal tersebut ketika ia menjalani rumah tangga. Banyak hal yang sebetulnya kita akan bahas pada hari ini, bahwa ternyata kekerasan itu perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Tetap bersama kami, pembahasan mengenai darurat pelecehan seksual dan KDRT masih akan terus kita bahas di iNews Jabar.